Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang kita di jam 3 ada webinar yang berjudul persiapan pernikahan selama PPKM. Halo. Halo. Jadi kita di sini udah rame, ada 1 2 3 4 5 6. Itu ada CEO dari Makna Wedding dan juga ada para tim leader. Boleh kenalan dulu dong, mungkin dari CEO aja dulu, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, mungkin untuk klien-klien yang 2 tahun ke belakang, beberapa yang tahu, kemudian juga ada yang beberapa yang mungkin sebagian besar juga belum tahu. Perkenalkan, saya Ramadhan Utama. Di sini saya sebagai CEO dari Makna Wedding Organizer, gitu. Dan saat ini mengepalai dari beberapa para tim leader yang ada di depan saya. Tepuk tangan dulu. Jadi ada Kawana sebagai CEO. Boleh ke sebelahnya, silakan. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wah, ayu banget ya. Jadi perkenalkan, saya Desi Mursalina. Mungkin yang sering datang ke kantor itu hampir setiap datang pasti nanti ketemunya sama saya. Jadi kalau di kantor saya sebagai operational manager dan juga sebagai salah satu tim leader. Oke, mantap. Jadi Kak Desi ya panggilannya? Iya. Wah, halo Kak Desi. Hai. Selanjutnya boleh nih Bapak ganteng yang di bawah. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat Makna. Sebelumnya perkenalkan, saya Zafran Arif Satriadi ya. Mungkin sudah pada tahu juga. Zafran juga salah satu tim leader dari Makna Wedding. Luar biasa. Halo Pak Zafran ya. Selanjutnya boleh nih yang fresh ya. Kayaknya masih fresh nih mukanya nih. Fresh from the open. Iya, fresh from the open. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Makna, saya Muhammad Muharomi, bisa dipanggil dengan Romi. Kebetulan dipercayakan oleh dari CEO Makna Wedding untuk menjabat sebagai tim leader di Makna Wedding ini. Itu aja Kak. Oke, jadi Kak Romi ya. Ya. Wih. Selanjutnya nih satu lagi nih bidadari. Iya, salah satu bidadari Makna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, aku Septi Heniponida, biasa dipanggil Septi, dan sekarang sedang menjabat menjadi tim leader dan juga baru banget jadi tim leader. Semoga kedepannya bisa ngebantu para klien Makna Wedding. Luar Amin, biasa. amin. Halo Luar biasa. Kak Septi ya. Jadi di sini ada Kak Ona, ada Mbak Desi, terus juga ada Kak Zafran, ada Kak Romi, ada Kak Septi, dan yang terakhir ada saya Koyum namanya. Koyum juga. Sebagai salah satu tim leader juga ya. Gimana nih Kak Ona? Oh iya. Untuk izin. Mbak Puka kita izin dulu ya. Kita pakai ruangan bincang bermaknanya. Iya. Sebentar aja, nggak lama-lama. Buat ngobrol-ngobrol aja. Dan jadi sesuai pada tema hari ini kita akan bahas tentang persiapan pernikahan selama PPKM. Ini mungkin mau tanya dulu nih, PPKM nih apa nih? Ada yang tahu nggak nih PPKM apa? Wah, bingung semua. PPKM. Jadi PPKM itu kan adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Nah, jadi karena ada pembatasannya kegiatan masyarakat ini, jadi sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan kita ya kawan ya. Iya, betul. Apalagi kayak wedding, terus juga misalnya ada akad, resepsi, itu lamaran juga bahkan ya. Itu mempengaruhi sekali dari kegiatan-kegiatan di Makna Wedding ini. Nah, menurut kawan sendiri itu gimana Kak? Oke. Jadi gini, sebenarnya kita bicara dulu dari latar belakang kita mau melaksanakan kegiatan hari ini. Siap. Jadi kalau teman-teman lihat nih dari beberapa waktu yang lalu selama seminggu ini, teman-teman dari wedding organizer, kemudian dari pengantin, orang tua, pihak gedung, itu semuanya menyampaikan, aduh, mana gimana nih kira-kira PPKM ini? Pusing, kegiatan kita nggak ada selama PPKM. PPKM ya udah kita laksanain aja tanggal 8. Katanya dimajuin lagi PPKM level 4. Ke berapa ini kan? Udah berapa kali dimundurin ya? Diperpanjang.
Nah, jadi sebenarnya permasalahan kita itu sebenarnya khusus di resepsi ini, untuk wedding ya, itu kita juga pengen menjelaskan mindset dari pemerintah menciptakan ada dalam aturan itu tidak diperbolehkan resepsi. Nah, ini sebenarnya kita pengen menjelaskan juga. Sebenarnya resepsi dalam pemikiran pembuat keputusan dengan sisi kita selaku wedding organizer itu sama nggak sih? Nah, jangan takutnya nanti pemikiran dari pembuat keputusan 1.000 orang itu 1.000 orang yang masuk di dalam satu gedung gitu. Akhirnya resepsi itu ditiadakan. Padahal sebenarnya kan kita kan sudah sering ya. Dalam satu waktu itu kan nggak mungkin 1.000 orang. Paling bertahap kan kapasitas yang misalnya kita sebut aja ya, kita nggak apa-apa kan, karena kan sama aja ya. Kayak misalnya kita di The Sultan atau misalnya di Golden Sriwijaya, itu kan kapasitasnya kayak di Golden itu kan bisa 1.500, bisa sampai, kalau di The Sultan itu kan bisa sampai 5.000. Masa ditiadakan gitu kan? Padahal untuk kapasitas gedungnya itu kan bisa memadai. Nah, maksudnya ini, maksud saya kita juga harus menjelaskan bahwasanya dalam satu waktu itu seluruhnya langsung penuh gitu. Tapi sebenarnya di situ ada solusi. Gitu. Solusi dari kita ya nanti akan kita jelaskan. Mantap. Jadi sebenarnya permasalahan seperti itu. Kita juga pengen menjelaskan kepada pemerintah, baik itu provinsi ataupun kota ataupun juga pusat, bahwasanya wedding itu bisa kita akomodir kok. Jadi asumsinya jangan 1.000 orang itu dalam 5 menit terkumpul 1.000 orang tuh enggak bisa kita. Misalnya 30 kayak aturan sebelumnya. 30 orang, tapi nanti permainannya nanti ada lagi gitu. Oke. Itu nanti solusinya kita bahas lebih dalam lagi nanti ya, kawan ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk makna wedding ini WO di suatu acara pernikahan itu yang memberikan solusi untuk para pengantin yang apalagi semisalnya kan kalau misalnya mengadakan suatu acara itu persiapannya itu lama banget. Pasti bisa dari setahun, 2 tahun. Nah, itu di dalam 1 tahun dan 2 tahun itu kan banyak banget gejolaknya ya Kak. Itu bisa jadi mau mempersiapkan apa dan ternyata tahun ini ada Covid juga, terus ada gelombang Covid dan akhirnya ada PPKM juga. Nah, itu banyak banget yang harus disiapin dan banyak banget yang harus dirubah-rubah untuk demi kesiapan acara di hari hanya. Iya, betul. Jadi makna wedding ini sebagai pemberi solusi lah Kak ya. Iya. Gitu. Solusi ke pemerintah selaku pembuat keputusan, solusi juga kepada pengantin kalau seandainya ternyata yang membuat keputusan tetap melaksanakan keputusan tersebut, dan solusinya nanti akan kita kasih tahu gitu. Oke. Nah, ini kita bahas kalau misalnya ada tanggal acara akad dan resepsi yang ternyata nih sudah disiapin dari udah lama banget, bisa ya bookingnya udah lama dari tahun lalu, dan ternyata pas di hari pelaksanaannya itu terkena dengan tanggal PPKM. Nah, itu kira-kira calon pengantin yang dapat di tanggal itu masih bisa nggak sih Kak untuk melakukan acara tersebut? Jadi mungkin kalau bagian kakak nanti bagian solusinya ya. Untuk masalah teknis nanti bisa dari teman-teman yang lain. Oke. Jadi biasanya kita ambil case aja yang untuk event tanggal 8 kita tadi ya. Kita ini ya nanti ya. Jadi kayak misalnya event tanggal 8. Itu biasanya kita kalau seandainya itu kan dadakan tuh. Tiba-tiba kan. Awalnya kemarin kalau nggak salah tanggal berapa tuh? Selesainya tanggal 2 ya? Tanggal 2 kemarin. Kemudian tanggal 2, di tanggal 2 itu juga keluar keputusan baru. Gitu kan? Itu, dan mengharuskan untuk PPKM lanjutan tahap 4 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 9. Sampai tanggal berapa? Benar, tanggal 9. Tanggal 9 ya. Nah, jadi solusi dari kita itu sebenarnya kalau seandainya kita mau mengikuti dengan kebijakan sebelumnya yang 30 orang, sebenarnya masih bisa kita laksanakan resepsi. Itu dengan asumsi 30 orang itu. Artinya kita nanti akan kita sampaikan kepada pihak gedung ataupun juga kepada pihak keluarga. Itu acaranya kita minta untuk dimajukan.
Gitu, acaranya kita minta majukan. Ya kalau seandainya sampai dengan 1000 undangan, 1000 pack itu artinya kita majukan bisa dari jam 9 kita mulai. Oh, berarti Gitu. acaranya lebih dimajuin lagi ya acara untuk Iya. mulainya ya kayak mana ya. Betul. Nah, jadi kalau seandainya itu dari jam 9 ya. Kan asumsinya kita kan 30 orang. Artinya kita dari jam 9 30 orang. 30 orang itu kan paling ngumpulin 15 menit kan? Iya. Itu kan 15 menit, kemudian 15 menit laginya 30 orang, 15 menit laginya 30 orang. Itu sebenarnya solusi yang kita kasih ke pengantin dan juga pihak gedung. Artinya resepsi itu tetap bisa dilaksanakan gitu. Nah, tapi case-nya kan beda lagi. Ternyata 1000 dalam aturan itu ternyata tidak diperbolehkan sama sekali untuk melaksanakan resepsi gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa dilaksanakan resepsi, ya artinya nanti kita biasanya ngajak seluruh gedung, pihak gedung, maksudnya mengajak gedung, kemudian pihak keluarga dan juga pengantin beserta WO beserta para vendor untuk duduk bersama. Oke. Jadi nanti keputusannya itu bukan keputusan satu pihak gitu, baik dari pihak keluarga atau pengantin ataupun juga WO saja. Karena kita juga kan harus mendengarkan dari pihak gedung. Karena di sini juga banyak kaitannya seperti halnya budgetnya, apakah nanti ada penambahan ataukah nanti dari pihak vendornya di tanggal tersebut yang sudah kita carikan itu ternyata bentrok dengan jadwal dia saat itu gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan carikan solusi dan biasanya kalaupun nanti ada perubahan-perubahan tanggal, kita akan mengikuti dari kebijakan gedung. Jadi mau tidak mau dari pihak keluarga, kemudian pengantin itu harus legowo, ikhlas. Benar. Iya. Jadi Harus karena ikhlas, betul. di obrolan itu pasti kan ada solusinya ya kawannya ya. Iya, Diobrolin betul. dari pihak vendor, dari pihak gedung, dari tim WO yang menjalankan secara acara teknisnya ya. Iya, betul. Dan juga nanti keputusannya tuh balik lagi ada di keluarga juga ya. Iya. Oke. Jadi kan kalau misalnya dari Kak Wana tadi kan paling enggak secara teknis itu bisa dilakukan dengan 30 orang ya secara bergantian. Kalau misalnya diperbolehkan untuk melakukan resepsi. Iya. Di peraturan tersebut ya. Betul. Tapi Ya kalau sebenarnya gini juga Yum, harapannya sih kalaupun kan sebenarnya kasihan juga dari pihak pengantin kan sudah mempersiapkan selama 1 tahun lebih. Iya. Atau mungkin ada yang sudah 1,5 tahun mempersiapkan. Nah, sebenarnya dengan 30 orang itu sudah termasuk solusi dari pemerintah juga. Tapi kita juga kok kenapa mall kan tetap buka padahal mall itu kan kapasitasnya lebih besar lebih besar ya. lagi gitu kan. Iya. Sedangkan kalau untuk resepsi itu kan ya berapa lama sih ini kita standby kecuali untuk orang WO ya. Ya. Kayak misalnya tamu undangan paling 1 jam dia standby di situ. Itu paling lama. Paling lama gitu. Kalau yang cepet paling mungkin 15 menit. 5 menit sampai 10 menit ya. Iya. 15 menit juga kalau Iya. ada ngobrolnya. Iya betul. Nah jadi harusnya sih lebih berpihak juga kepada kita pengantin dan juga pengelola dari pihak gedung. Oke. Gitu. Jadi yang jelas ya kawan ya kalau misalnya ada nanti salah satu pengantin ya yang ternyata ibaratnya terjebak gitu ya. Terjebak di PPKM ini itu lebih baik untuk dibicarakan terlebih dahulu ya untuk menentukan kelanjutan dari acaranya tersebut dan teknik acaranya. Betul. Oke. Nah, mungkin sekarang lanjut lagi nih kawan ya. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih, kan di saat kita lagi diskusi nih kawan yang misalnya, wah ternyata tanggal ini kita bentrok nih sama PPKM acaranya. Terus nanti kan ngumpul nih Kak. Pasti WO memberikan solusi dan kayak positif dan negatif jika tetap dilaksanakan dan misalnya diundur pun juga pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kira-kira itu apa aja sih Kak yang kelebihan dan kekurangannya? Oke. Siapa nih? Saya dulu jawab. Bebas. Kayak TL aja ya kali ya. Boleh. Karena ini kan TL yang lebih detail nanti ke lapangan ini. Coba nanti saya tambahin kok.
Boleh siapa nih? Iya. Ibu dulu. Positif. Baik, kalau untuk tadi positif dan negatifnya Ya, kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dan kelebihan dari kita mengadakan acara di PPKM ini. Itu kalau untuk kelebihannya ya. Kalau misalkan kita tetap mengadakan acara di sini, yang pertama itu tanggal acara kita sesuai dengan tanggal yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi nggak berubah. Jadi tidak terlalu banyak yang harus diurus kembali seperti itu kan. Oke. Kemudian kalau misalkan salah satu kelebihannya lagi itu bisa akad dan resepsinya itu bisa dilaksanakan di satu hari. Oke. Jadi kalau misalkan diundur itu kan bisa akad dulu, terus resepsinya nanti. Ya. Itu kan bisa jadi budgetnya juga nambah kayak gitu. Oh gitu. Jadi mungkin ada penambahan budget ya kayak. Iya, kayak gitu. Dan vendor-vendor mungkin bisa semua di tanggal itu, di tanggal yang kita tetap laksanakan itu. Karena kalau misalkan salah satu kekurangannya itu, kalau misalkan kita undur acaranya itu kan bisa jadi vendor yang sudah kita keep, kita booking itu belum tentu dia bisa di tanggal yang kita undur kayak gitu. Bisa jadi nanti ganti vendor lain. Berarti harus ada yang ditukar lagi ya kayak. Iya, betul. Rencana-rencananya harus banyak banget yang dipikirkan kembali. Ya, dream weddingnya agak berantakan sedikit ya kalau ada yang diganti gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih Kak, kan berarti tadi ada masalah di budget juga nih Kak. Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan acara yang di tanggalnya itu, kan kita sudah tahu gambaran dari budgetingnya. Nah, kalau misalnya kita harus kan ada pilihannya untuk diundur gitu ya acaranya. Nah, kalau misalnya diundur itu kira-kira budgetingnya itu gimana Pak? Kalau diundur itu bisa jadi ada penambahan, bisa juga jadinya pengurangan. Jadi bisa kalau misalnya diundur mungkin penambahannya itu tadi kalau misalnya akad dulu baru resepsi, di resepsinya itu tadi kan salah satunya mungkin vendornya berubah, jadi harganya juga berubah. Yang tadinya misalkan akad resepsinya 1 hari, pesan make upnya nih untuk yang akad plus retouch resepsi. Jadinya kan kalau misalkan pisah diundur kan akad resepsi jadi 2 kali kayak gitu salah satunya. Kemudian untuk budget tambahan lagi sih di gedungnya kali ya. Di gedung ya. Misalkan karena yang tadinya bisa sehari dan iya jadinya 2 kali kan. Jadi 2 kali acara yang terus juga misalkan acaranya yang 1 hari awalnya 1 hari di gedung. Karena tadi akad dulu baru resepsi itu bisa jadi di rumah kan akadnya misalkan di rumah nih. Jadi kita harus ada tambahan biaya tenda, catering. Bener. Yang tadinya mestinya di gedung akhirnya dipindahin ke rumah ya Kak ya. Nah, berarti ini pasti jadi pertanyaan buat para calon pengantin nih Kak. Kira-kira nih kalau misalnya acaranya diundur, itu range harga yang misalnya ditambahin tuh berapa sih Kak? Kira-kira kemungkinannya. Nah, iya makanya sesuai yang di kantor kan. Kalau penambahannya range harganya mungkin sekitar dari mulai 2 jutaan sampai dengan seterusnya lah tergantung nanti paket yang dipilih kan. Sesuai. Sebenarnya gini juga jadi mau banyak atau enggak biaya itu tergantung balik lagi ke wedding dreamnya pengantin sih. Ya. Kayak misalnya gini, kok makna wedding itu misalnya ada beberapa asumsi kok makna wedding itu paketannya standar, nggak mewah-mewah seperti yang lain-lain gitu kan. Ya sebenarnya mewah atau enggak, atau misalnya kayak misalnya pakai fresh flower atau apa itu kan balik lagi ke wedding dreamnya pengantin. Nah memang kebanyakan kalau di paketan makna wedding itu kita itu sebenarnya menerapkan standar. Jadi kita terapkan itu tuh standar dulu. Jadi kita nggak ngasih yang dalam konteks yang langsung ini pasti bagus, ini. Jadi kita serahkan ke pengantin. Kalau misalnya kita kasih standar, artinya wedding dreamnya kan nanti kan bisa kasih tahu, bisa ketahuan nih, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kalau kita sudah kasih besar dulu,
Biasanya kalau sudah kasih besar, ngurangnya sedikit. Oke. Benar nggak? Iya. Nah itu, jadi enakan kita kasih standar, kemudian nanti silakan nanti tinggal dari pengantin mau nambah ini, oh berarti penambahannya seperti ini. Oke, jadi berarti untuk para calon pengantin ini kalau misalnya acaranya nanti pas di tanggal PPKM itu tinggal langsung didiskusikan lagi aja sama pihak WO ya. Dan vendor-vendornya juga. Betul. Karena belum tentu juga nambah, bisa aja juga jadi ada pengurangan ya kayak. Iya. Tergantung dari hasil pembicaraannya nanti. Iya. Ngirimnya. Nah, kan kita misalnya nih Kak, sudah DP dari jauh-jauh hari nih di gedung nih, Kak. Tapi ternyata pas hari H kita terkenal di PPKM, di masa PPKM. Nah itu kira-kira dari gedung itu ada nggak sih Kak penambahan ya? budget atau misalnya ya karena kita mundur kan kita sudah DP nih, mestinya sesuai harga di tanggal itu. Tapi pas kita mundur di itu ternyata harganya sudah baru nih Kak. Apakah kita masih kena yang harga lama atau udah masuk harga yang baru? Oke. Jadi gini, kalau dalam sebuah perjanjian kontrak kerja yang kita buat, baik dari kita maupun juga dari pihak gedung, itu ada bahasa namanya itu force majeure. Force majeure. Jadi di dalam force majeure itu kan artinya sesuatu yang tidak bisa kita duga. Di luar dugaan ya? Di luar dugaan. Kayak misalnya ya gempa bumi, terus juga bencana alam. Bencana alam ini termasuk bencana alam. Coba Ram, jelasin dulu Ram. Ini anak hukum ini. Mantap. Force majeure itu seperti apa aja Ram? Coba Ram. Sejauh yang saya ketahui Kak mengenai force majeure itu, force majeure itu sendiri dari dari dugaan kita yang dari kita rencanakan itu yang pertama. Beberapa contoh-contoh yang force majeure sering terjadi itu ialah antara lain seperti gempa bumi, terus adanya tsunami, terus mungkin sekarang pandemi ya. Jadi fokus kita tidak bisa melaksanakan pernikahan yang sudah kita rencanakan karena ada suatunya pandemi ini, maka bisa dikategorikan juga sebagai force majeure tadi Kak itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada force majeure itu bisa mempengaruhi dari kontrak tersebut juga ya Kak ya? Sebenarnya gini, kontrak itu akan tetap seperti itu. Artinya ketika ada force majeure, baik dari pihak, tapi ini balik lagi ke kontraknya masing-masing ya, kesepakatan masing-masing. Kayak misalnya sekarang, artinya ya tanggung masing-masing gitu kan ya. Itu. Kayak misalnya sekarang nih posisi pandemi yang dimana pada tanggal 2 tadi harusnya ada berapa wedding kita ya kemarin ya? Harusnya ada 2 wedding ya. Tanggal 2 kemarin misalnya sudah ada 2 wedding. Nah, biasanya kan kalau sudah dekat-dekat hari itu dari pihak gedung itu kan melarang untuk langsung pindah tanggal. Ya. Tapi dikarenakan force majeure, artinya dari pihak gedung maupun dari kita juga kita harus juga memahami. Ya. Jadi dari pihak gedung dan kita juga tinggal nanti kita menyiapkan. Kita akan koordinasi dengan pihak gedung karena pada tanggal 2 tadi terkena di tanggal PPKM. Artinya kita minta tanggal yang kosong. Nah, dari pihak gedung juga mau tidak mau harus bisa memberi kelonggaran untuk itu tanpa ada penambahan biaya. Karena ini kan sifatnya force majeure. Itu. Oke, berarti bisa dipastikan ini tidak ada tambahan biaya ya Kak ya? Tidak ada penambahan sih sebenarnya. Karena kita sama-sama mengalami sih. Bukan satu pihak saja yang merasa kerugian, tapi dua-duanya mengalami kerugian. Oke, sebenarnya semuanya sih. Semuanya. Seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia. Nah, kan kalau tadi kita udah bahas yang acara yang berada di gedung. Nah, kalau misalnya acara yang di rumah gitu Kak, itu sistemnya kayak gimana nih Kak? Apa sama aja dengan 30 orang juga atau memang ya ada teknik tersendiri gitu? Oke. Ini saya yang jawab nih atau Zapran aja nih? Boleh. Ini di lapangan ini. Kalau di rumah ini udah masuk ya, Mik? Udah. Kalau di rumah sendiri ya biasanya tetap kita pakai protokol kesehatannya ya teman-teman. Tetap ada cuci tangannya, hand sanitizer dan juga ada untuk termogan. Juga sejauh ini selama masa pandemi kalau dari KUA sendiri untuk di dalam ruangan ya, satu ruangan misal akadnya di dalam ruangan itu maksimal 10 orang yang boleh masuk. Jadi dari KUA. Jadi
kalau lebih dari 10 orang biasanya KUA nggak mau masuk dulu Kak, gitu. Jadi harus dari WO-nya juga Itu sigap Kak. pengalaman itu Harus dihitung bener pengalaman. kemarin ya masih Benar, ada. jadi harus dihitung bener yang di dalam ruangan itu harus ada 10. Nah itu terdiri biasanya dari orang tua, pengantin pria, KUA, sama adik-beradik inti biasanya. Itu. Kalau biasanya ada sih Kak, cuman berjaga-jaga di luar kalau biasanya Babinsa. Iya, jadi jadi tetap yang di mesti dalam punya tetap izin ya. keluarga inti ya. Jadi untuk acara di rumah juga tetap harus ada izin ke RT, juga kelurahan setempat. Kalau bisa juga lebih bagus koordinasinya ke Babinsa juga. Dan Satgas juga ya Pak. Biar aman acaranya nggak dibubarin gitu. Iya. Kalau dibubarin gimana, Cak? Kalau dibubarin jadi tetap kalau Enggak, awal gini. kita juga sampaikan kayak tim leader, jadi harus punya izin dulu untuk melaksanakan acaranya. Jadi biar sesuatu hal yang buruk tidak terjadi. Jadi kalau misalnya ada amit-amit ada yang kayak gitu, kita Amit-amit, sudah ada backupnya juga Iya, ya. jadi dari awal udah sebagai dijelasin. surat izinnya kalau misalnya memang acara kita ini diizinkan oleh pihak Juga, setempat. kemarin juga ditempel di dinding ya. surat Iya, izinnya. Jadi oke. insya Allah aman. Jadi gini, sebenarnya kalau yang saya lihat ya, itu kalau alhamdulillah kita belum pernah ya dibubarin ya. Alhamdulillah. Jangan Gimana sampai Mik? ya, Kak. Aman? Aman ya? Aman. Nah, jadi gini, Sebenarnya kenapa terjadi pembubaran? Kalau menurut analisa saya pribadi, nah, itu. Yang pertama menimbulkan keramaian, dan kemacetan, kemacetan, penumpukan. Tapi sebenarnya kalau kita ambil lagi nih, kita kerucutkan lagi, itu sebenarnya lebih ke yang pertama itu kemacetan. Kenapa tuh, Pak? Karena ya itu pertama kalau macet itu berarti mengganggu orang yang tidak masuk dalam undangan kan gitu kan. Yang harus dia kan terganggu. Benar. Kalau misalnya orang yang macet tapi memang macet karena dia mau masuk acara atau misalnya memang diundang dan posisi itu macet, biasanya sih tidak ada terjadi pengaduan. Karena sebenarnya balik lagi ke pengaduan ya Rom ya. Itu. Jadi kalau misalnya macet berdampak kepada orang lain yang saat itu tidak masuk dalam undangan, ya itu tadi. Gitu. Nah yang kedua itu memang kondisinya terlalu ramai. Ramai itu sebenarnya misalnya rumah sudah tahu tuh. Ya, kita juga harusnya sadar diri lah ya dari pihak pengantin juga. Kalau misalnya rumah kapasitas cuma 50 orang, terus dipaksa-paksain jadi 200. Apalagi kalau misalnya akad itu jangan benar di luar dari kapasitas. Akad itu berbeda dengan resepsi. Kalau akad fokusnya itu kan di jam akad kan? Iya. Benar kan? Kalau di resepsinya jam 11, kita bisa datang jam 10 atau jam 9, benar nggak? Kita say hello aja di depan, udah itu sudah kelar. Masih macet? Seperti ini aja ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya posisinya ya seperti itu, sampai mana tadi ya? Oh resepsi ya. Nah kalau misalnya kayak ini bisa di resepsi tuh, resepsi kan bisa tamu undangan itu kan bisa datangnya bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya di akad kita ngundangnya 100, jam 8 undangan untuk akad itu pasti jam 8 itu kurang lebih 90% pasti akan hadir. Karena orang kan pasti pengen ngelihat akadnya. Oke. Nah, tapi kalau di resepsi jam 11 itu paling sisanya itu 40 sampai 50%. Sisa sebelum-sebelumnya itu pasti di angka 30%, mulai dari awal sampai dengan pertengahan. Tapi kalau di akad nikah kurang lebih di jam pada saat kita akad itu kurang lebih 90% itu orang akan hadir. Bahkan bisa jadi lebih. Karena yang namanya undangan belum termasuk dengan itu ya, keluarga besar ya. Nah, itu yang sebenarnya yang kita hindarin. Makanya sering terjadi pembubaran gitu. Itu ya, berarti karena ini ya, ada keresahan gitu ya dari mengganggu orang gitu ya kayak dari masyarakat khususnya gitu. yang tidak diundang. Iya. Bukan Kalau gitu banyak ngundang ya. Kalau bisa satu kota ya. iya gitu.
Oke deh kalau gitu. Kan sultan. Mungkin aku mau nanya nih satu-satu nih ya ke TL dan ke para TL dan juga CEO. Boleh, wajib ini. Kira-kira pendapat kalian nih tentang PPKM secara dengan pandangan dari wedding nih kayak gimana nih? Untuk ya kan mungkin udah 3 mingguan atau mau sebulan ini ya PPKM yang sudah dilewati nih. Nah kira-kira dari pengalaman itu apa sih pendapatnya? Apakah memang PPKM ini bagus gitu ya? Atau sebenarnya malah kurang efektif gitu? Boleh dari Septi nih ya. Oke, jadi sahabat makna, kalau dari sudut pandang kesehatan PPKM itu memang diperlukan ya, karena ketika kita membatasi dengan bertemu orang-orang juga kita bisa menekan peningkatan COVID-19 itu sendiri. Akan tetapi dari sudut pandang wedding organizer dan juga dari vendor-vendornya juga pasti akan berdampak lebih kurang lah ya. Iya. Jadi mereka yang harusnya pendapatannya sekian setiap bulannya, ketika weddingnya diundur jadi berkurang pendapatannya. Itu yang bikin dan dari keluarga juga ini ya harus ribet lagi karena iya, harus nyusun betul. ulang rencana pernikahannya lagi ya. Iya betul. Dan juga teman-teman buat yang calon pengantin juga, maka dari itu dari PPKM ini kita bisa belajar kalau misalnya kedepannya tuh lebih mematuhi protokol kesehatan supaya nanti PPKM-nya tuh stop sampai sini aja Ya, kayak gitu. betul. Jadi kedepannya tuh jangan sampai ada lagi PPKM supaya wedding organizer juga berjalan lancar, dari vendor-vendornya juga lancar kayak gitu. Oke, Iya. jadi sebenarnya PPKM tuh bukannya kita bilang PPKM ini tidak efektif ya, tapi memang PPKM itu diperlukan untuk menekan atau COVID-19 itu tadi. COVID-19. Iya. Tapi memang protokol kesehatan sebenarnya harus selalu dilaksanakan Iya, walaupun betul. misalnya kita ingin mengadakan suatu acara, tapi protokol kesehatannya harus tetap dijalankan. Iya, betul. Oke, dari Septi boleh ke Romi sekarang. Kalau pandangan dari saya ya Kak terkait PPKM ini, mau tidak mau kita harus mentaati peraturan yang pemerintah yang tetapkan, karena Mantap dari hukum nih, orang hukum. yang tahu medan mengenai perkembangan COVID ini kan bukan kita saja melalui media sosial, tetapi dari pemerintah juga pasti punya data-data dan analisis yang kuat kenapa harus ditetapkan PPKM ini. Maka dari itu kita sebagai pihak-pihak yang terikat di dalam pernikahan ini mau tidak mau harus legowo di dalam hati kalau pernikahan ini apakah mau dimundurkan atau hanya akad saja begitu. Lalu kalau dari sisi saya terkait persiapan acara mungkin ya Kak, Iya. karena adanya PPKM ini sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa tektokan dengan orang tua ataupun vendor-vendor itu lebih intensif lagi karena kita juga tidak bisa memutuskan sesuatu itu secara sepihak dan juga harus berhubungan dengan para pihak kan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya tadi harus intens kita konteksnya sama vendor maupun dari calon pengantin. Karena begitu. pas di saat kita melakukan merencanakan suatu acara pernikahan itu pihak-pihak yang terkait itu banyak sekali ya. Iya. Dari keluarga, Betul, terus juga betul banget. keluarganya juga bukan cuman keluarga inti. Iya. Itu ada om, tante, Ada om, tante. semuanya kan. Dan- Uwa. iya. Keluarga udah oke, om tante. Nah, Betul, itu makanya. betul. Itu yang dan perlu itu baru dari diperhatikan. internalnya. Belum nanti eksternalnya dari pihak gedung, Ya. vendor-vendor dan lain-lainnya ya. Iya. Mungkin satu lagi ya Kak terkait PPKM ini sendiri, untuk mengingatkan kepada para tamu undangan ataupun masyarakat bahwa kita itu ya harus menetapkan komitmen di dalam diri kita, harus mematuhi yang 3M yang ditetapkan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena ya kalau bukan dari kita ya mau siapa lagi. Benar, untuk iya. protokol kesehatan ini. Mungkin dari aku itu aja ya Kak. Oke. Iya. Kayak gitu. Boleh next. Ya Pak, mau siapa duluan? Sweet. Oke, lanjut boleh Mbak Desi. PPKM ya, kalau aku sih PPKM mungkin aku salah satu orang yang mendukung PPKM. Kalau memang misalkan dampaknya memang terlihat seperti itu kan, jadi nggak apa-apa sih PPKM.
Itu buat kebaikan kita bersama. Cuma terkait wedding, kalau bisa lebih diperjelas aja sih untuk pemerintah, lebih diperjelas misalkan kayak resepsi yang ditiadakan. Jangan ditiadakan, tapi misalkan tetap bisa dilaksanakan, namun tadi misalkan 30 orang yang bergantian tadi seperti itu. Jadi wedding tetap bisa dilaksanakan, PPKM juga bisa jalan kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini ya kejelasan dari peraturan tersebut ya. Karena di sana ada yang terakhir ya saya baca peraturannya, resepsi ditiadakan. Namun untuk akad dan hajatan dan lain itu udah nggak ada lagi kayak gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya yang peraturannya itu kan. Jadi ya mungkin ada pemerintah yang nontonnya itu mungkin diperjelas aja biar kita melaksanakan suatu acara itu lebih jelas lagi gitu ya. Karena kasihan banget sama pengantin-pengantin, keluarga. Karena PPKM ini diperpanjangnya itu ngasih taunya surprise gitu kan. Tiba-tiba kita kira kan udah selesai nih. Udah tanggal berapa kemarin 2 udah selesai ya. Jadi pengantin-pengantin yang tanggal 2 udah ngundur nih di tanggal 8, tanggal 7 udah adem ya, udah vendor udah oke semua kayak gitu. Tiba-tiba diperpanjang lagi. Jadi bahkan ini lagi kasusnya ada yang 2 kali mundur ya kayak. udah 3 kali udah ada. Malah ini ya ada yang pengantinnya cuma bisa pengantinnya doang, cowoknya doang yang datang. Jadi keluarganya bisa karena PPKM ini tadi. Itu kan saya wedding dream ya. Masa akadnya cuma sendirian kayak gitu. Oke, itu aja. Oke, boleh Bapak lanjut. Emosi ya. Silakan. Udah dijelasin semua ya. Iya. Udah dijelasin semua. Saya sih sama aja ngikut aja ya kayak gitu. Bisa banget nih nge-cheat. boleh dong. Memang basa-basi sedikit lah, nggak apa-apa lah, tambahin lah. Ya kalau dari saya PPKM ya, terkait PPKM memang dari dunia kerja lah ya, dari bukan hanya wedding mungkin ya, dari di yang tempat lain juga banyak yang ada pengurangan dan lain-lain. Ini kita memang mungkin sudah capek juga ya, dari awal ada SBB ya kayak sampai sekarang ada PPKM. Jadi mungkin lebih ke himbauan ke masyarakat, mungkin kita benar-benar patuhin dulu lah untuk PPKM kali ini. Mungkin memang kita batasin nian untuk ketemu, untuk apa yang memang mungkin belum terlalu penting kayak misal nongkrong-nongkrong masih ada yang mungkin di kafe atau apa, mungkin lebih kita jaga dulu lah, karena teman-teman pasti sudah ngelihat kan di jalan mungkin ada yang lagi susah atau apa gitu. Jadi mungkin Indonesia lagi berduka sebuah ini. Oke, jadi semoga PPKM ini benar-benar yang endingnya lah ya, terakhir gitu. Terakhir. Jangan sampai ada series berikutnya. Jadi kayak drama Korea. Season. Sebenarnya silakan. Coba. Dan ini juga sebenarnya harapannya ini juga pembicaraan hari ini juga bisa sampai juga sih sebenarnya ke pembuat kebijakan. Jadi kayak misalnya PPKM itu pemerintah setempat itu biasanya berkoordinasi dengan pihak-pihak mall gitu kan. Kemudian pihak hotel dan juga pihak-pihak gedung. Nah, maksud saya khusus untuk yang di resepsi ini itu sebaiknya kami dari pihak WO, bukan hanya Makna Wedding saja, baik juga mungkin WO yang ada di Jakarta ataupun di luar, itu diajak juga untuk kerjasama. Jadi sebenarnya dalam konteks PPKM ini sebenarnya yang diminta oleh pihak WO ataupun dari pihak pengantin keluarga itu adalah solusi sebenarnya. Solusinya seperti apa? Itu kalau misalnya dari pihak mall itu sudah ada solusi kan? Artinya acara kedatangan itu dibuka dari jam sekian sampai jam 5 kalau nggak salah ya kemarin ya. Itu sampai jam 5. Sudah oke, kita clear. Sebenarnya kalau misalnya di mall itu kan malah lebih ramai lagi dibandingkan kalau misalnya acara resepsi, benar nggak sih? Iya. Gitu kan? Nah, untuk yang case-nya di resepsi ini, ya sebaiknya dari pihak WO juga diajak untuk berkonsultasi, karena memang ya pejabat juga mau nikahin juga kan pasti pakai WO, benar nggak? Artinya di situ nanti bahasa yang dalam kebijakan itu bukan yang ditiadakan, tetapi dibatasi.
Nah, tinggal pembatasannya seperti apa? Misalnya batasannya cuma 30 orang masuk. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya 30 orang itu sebaiknya jangan bermain di angka nominal, tapi bermainlah di persentase. Persentase berdasarkan kapasitas gedung. Iya. Kalau kita main misalnya kayak gini, 30 orang di The Sultan. Iya. Kan lucu gitu kan? Bisa main bola itu. 30 orang Nah, itu. 30 orang padahal kan gedungnya besar. Iya. Kapasitasnya bisa sampai 5.000 kalau misalnya standing ataupun kondisi normal Iya. gitu. Nah, tapi kalau misalnya 30 orang di gedung yang kecil itu mungkin. Oke. Jadi saran kita kepada pihak pemerintah dan pembuat keputusan itu sebaiknya gunakanlah persentase saja. Jadi persentase dari kapasitas. Sebenarnya kayak kemarin tuh, itu sebenarnya sudah benar tuh, 50% dari total kapasitas. Itu. Nah, tapi tinggal di teknisnya saja. Oke. Itu. Atau misalnya 10% atau 20% dari kapasitas gedung. Ya nggak apa-apa. Kan 10 atau 20% itu kan sebenarnya bukan dalam satu waktu kan ya. Ya. Masa selama 5 jam 10 sampai 20%? Bisa jadi jam ketiga, jam kedua cuma 5 orang Ya. yang datang, bener kan? Atau bisa jadi cuma WO dengan keluarga aja. Ya. Nah, jadi maksud saya, maksud kami juga di sini juga pengen mengajak juga pemerintah bahwasanya itu loh sebenarnya solusi yang bisa kita kasih ke pemerintah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen buat peraturan boleh nih diajak-ajak ya. Boleh. Karena kan kita kan emang kita yang di lapangan. Iya Gitu. benar. Jadi ibaratnya benar-benar mendengarkan masyarakat lah kayak. Betul. Jadi Nah, gini juga kolaborasi. Yum, kayak misalnya pemerintah kota atau misalnya provinsi. Biasanya mereka yang di daerah ini kan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat gitu kan. Benar, iya. Nah, ketika misalnya kita menyampaikan, akhirnya nanti ya mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi itu juga berdasarkan ada asumsi-asumsi dan diperkuat dengan pernyataan kita dari WO sebagai konsultan dari masing-masing pengantin gitu. Oke, kalau gitu. Kita udah bahas nih ya perspektif ya dari masing-masing TL dan juga CEO tentang apa sih PPKM. Nah, sekarang kita buka pertanyaan buat para penonton dari webinar hari ini. Kira-kira udah ada yang nanya? Udah ada yang nanya nih. Widih. Banyak nih yang nanya. Boleh. Kita boleh. Iya, Satu-satu ya, nggak Kak. usah banyak ngomong. Ayo lanjut. Iya, lanjut. Pertanyaan pertama. Siap. Ada promo khusus WO nggak, Kak? Waduh, selama PPKM. Oke, jadi ada nggak nih promo khusus WO selama PPKM? Agustus. Iya. Boleh? Ini dari CEO atau dari Desi? Boleh, Kak Desi, silakan. Jadi kalau untuk promo sih kita bukan selama PPKM ya. Untuk promo saat ini kita ada promo yang DP di bulan Agustus kemerdekaan kita ada cashback itu senilai lebih kurang 9 juta. Wah, luar gitu. biasa. Tepuk tangan dulu. Ayo, yang belakang layar tepuk Untuk tangan dulu. 9 juta, guys. Oke. Itu untuk paketan akad dan resepsi. Kalau misalkan Oke. cuma akad aja kayaknya belum ada kayak, tapi nanti kita tambahin free kayak wedding planner, buku wedding planner, terus free buku tamu digital gitu. Wah, banyak free-nya Keren juga ya. ternyata. Jadi, nah buku tamu digital. Ada pertanyaan tuh dari. Oh iya, banyak yang belum layar. tahu ya. Kalau buku tamu digital itu nanti kita akan menyiapkan. Jadi untuk tamu undangan itu tidak perlu lagi menuliskan namanya menggunakan pena. Ya. Namun itu cukup langsung di scan aja. Nanti ada barcode-nya, di scan. Terus tulis itu ketik-ketik dari handphone. Udah deh, selesai langsung masuk. Free itu ya? Free. Wah, luar biasa. Jadi mulai sekarang kalau misalnya datang kondangan jangan lupa bawa handphone. Iya. Smartphone ya. Dicas dulu ya. jangan sampai lupa dicas juga. Iya. Karena nanti buku tamunya udah serba digital sekarang, Gitu. luar biasa. Jadi ini salah satu juga upaya kita mendukung protokol kesehatan. Jadi tidak perlu penanya ganti-gantian kayak gitu. Luar biasa. Pakai handphone Boleh sendiri. next question? Iya. Boleh ceritain nggak satu acara yang diselenggarakan saat PPKM berjalan baik atau tidak? Nah, boleh nggak diceritain? Silakan. Koyum langsung aja.
Jadi jawab sendiri ya jadinya ya. Oke, jadi selama PPKM ini ya untuk kemarin kita menyelenggarakan acara resepsi. Alhamdulillah acara resepsi itu berjalan dengan lancar. Tapi itu juga banyak yang harus didiskusiin antara keluarga, pihak gedung, terus juga Babinsa dan Satgas Covid. Itu banyak banget tahapannya. Jadi memang kalau misalnya pengen tetap dilaksanakan hari tersebut itu harus banyak yang kayak dilaporin, terus juga perizinannya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Iya. Jadi pelaksanaannya sendiri itu teknisnya kemarin itu makanannya dibawa pulang karena kan sesuai aturan juga kita tidak boleh untuk melakukan makan di tempat. Dan untuk tamunya sendiri juga itu hanya 30% dari kapasitas gedung ya Kak. Jadi benar-benar tamu itu datang terus isi buku tamu, setelah itu langsung ke atas panggung salaman dan habis itu langsung dipersilakan untuk pulang membawa makanan yang sudah disiapkan gitu. Jadi untuk tamu undangan juga nggak berlama-lama gitu, dan untuk undangannya sendiri itu tuh termasuk cukup banyak, 800 sampai 1000 pax. Tapi untuk di dalam gedung itu benar-benar tidak kelihatan ada rame-rame gitu. Jadi alhamdulillah protokol kesehatannya sangat ditegakkan. Jadi untuk melaksanakan acaranya itu lancar, alhamdulillah. Oke, gini Yum. Tadi kan jawab dari pertanyaan awal ya. Iya. Jadi pertanyaan awal tadi kan solusinya seperti apa kalau seandainya resepsi itu tetap dilaksanakan. Ya. Nah, jadi sebenarnya solusinya juga seperti yang Koyum laksanakan tadi. Benar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya. Artinya di situ sebenarnya ada solusi yang bisa kita kasih. Ya. Dan ingat teman-teman juga harus pastikan bahwa di samping solusi yang kita kasih dari pihak keluarga, orang tua dan juga pihak WO itu harus mengajak serta orang-orang yang berkompetensi di situ. Kayak misalnya dari pihak Babinsa atau misalnya kepolisian atau misalnya perlu TNI atau misalnya Satgas Covid. Artinya di situ nanti bahwasanya di situ tuh sudah mencakup semua. Dan juga itu juga sudah steril untuk dilaksanakan acara resepsi pernikahan. Jadi nah, terus balik lagi Om. Iya. Sorry ditambah lagi. Lanjut. Nah, jadi maksudnya gini. Dilaksanakan tuh. Ya. Oke, udah dilaksanakan. Teknisnya Yum, coba jelasin Yum. Jadi tadi teknisnya Kak. Didetailin dulu Yum. Kalau misalnya ini sebagai tamu nih Kak. Iya. Sebagai tamu datang, isi buku tamu, terus nanti ada dari pihak WO juga yang kasih hand sanitizer itu dari awal, dari depan Kak. Nah terus juga misalnya untuk tamu undangan yang misalnya ingin berfoto itu sudah didata dari depan. Jadi benar-benar kalau misalnya udah di atas panggung itu tidak ada terjadi penumpukan di depan panggung. Di depan panggung. Atau di ibaratnya antriannya. Nah, jadi di depan panggung itu tamu tuh tinggal jalan datang salaman langsung dapat nasi langsung pulang. Dan untuk acaranya sendiri itu juga pas tamu pintu masuk dan pintu keluarnya itu berbeda Kak. Jadi benar-benar kalau misalnya pas masuknya di mana, keluarnya di mana. Gitu. Oke. Jadi tidak bertemu lah kalau misalnya bukan satu pintu keluar gitu dan satu pintu keluar masuk gitu. Jadi benar-benar nggak ada ibaratnya dempet-dempetan gitu Kak kalau di pintunya gitu sih. Kali teman-teman ada nih ini yang lain ada nggak kemarin sempat atau misalnya akad kali ya? Ya. Desi atau Zapran? Apa? Akad sudah tadi yang di rumah 10 orang. Oh sudah tadi dijelasin ya. dari Oke. KUA tadi. Paling kalau misalnya yang akad yang 10 orang itu. Ya, itu di dalam ruangannya. Iya, oke. Secara bergantian. Next question boleh? Widih. Banyak ya. Asik banget nih, suka banget sama yang kayak gini-gini. Widih. Menurut kakak-kakak nih, jadi lebih baik ini sekarang yang belum tentu PPKM-nya diperpanjang lagi, atau ditahan dulu sampai ada kejelasan nih PPKM berkirakan. Nah, gimana tuh? Siapa yang mau menjawab? Boleh nanti saya. Boleh, silakan. Karena ini sudah berkaitan dengan hati. Wih, luar biasa. Boleh tolong fokus. Jadi
Jadi sebenarnya teman-teman itu mau melaksanakan resepsi ataupun akad nikah itu jangan terlalu fokus di PPKM ataupun permasalahan sekarang. Jadi yang harus kita laksanakan itu, yang harus kita pikirkan itu, kita mau nikah di bulan kapan? Oke. Betul nggak? Jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya mau DP enakan selesai PPKM atau sekarang lah gitu, secepatnya gitu. Secepatnya. Jadi biasanya kan kalau pengantin itu kan harus dipastiin dulu bulannya dulu Yum sebenarnya Yum. Ya. Kalau bulannya udah dapet, tanggalnya itu tinggal kita cari. Oke. Berdasarkan dari kapasitas gedung. Oke. Kalau masalah DP secepatnya. Karena kenapa? Kalau kita bicara, kalau kita masih terfokus ke PPKM, kita nggak tahu PPKM itu kapan. Toh kita adanya COVID ini juga kita nggak tahu kan? Iya. Benar nggak? Iya. Kita juga nggak tahu. Oh ternyata tahun 2019 itu ada COVID. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, jangan kita mendahului Tuhan. Oke. Gitu. Jadi Tapi kalau yang misalnya bisa mau merencanakan ya rencanain aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, jangan mendahului Tuhan. Artinya kalau misalnya teman-teman mau wedding di tanggal itu misalnya, ya udah DP aja dulu. DP aja, terus juga ya syukur-syukur kita kan harus berdoanya kan harus positif tuh. Iya, benar. Tanya dulu yang pastiin dulu jumlah kapasitas jumlah undangannya berapa. Kita kan mau mengkerucutkan lokasi ini kan, lokasi gedung. Lokasi gedung, ya. Jumlah undangannya berapa. Baru nanti bisa ketahuan nih kita mau undangannya itu di 1000 pack atau 2000 pack atau 3000 pack. Okay. Kalau misalnya 1000 pack nanti dari pihak Makna Wedding gedungnya yang ini. Okay. Kalau misalnya 2000 pack gedungnya cuma yang ini. Nah, kalau kita sudah pengkerucutan itu udah dapat tanggal langsung DP. Jadi gitu. pokoknya kalau misalnya udah ada rencana langsung aja DP. Apalagi kalau udah ada uangnya. Betul. Nah itu bener. Apalagi ada pasangannya itu ya. Karena kalau yang itu kan sifatnya kan harus dipercepat Yum. Bukan bener. Mau kita hal-hal baik itu harus dipercepat. Betul. Kak. Bener. Masuk. Aduh. Oke. Cari dulu lah pasangan. Bener ya. Iya. Oke, ada lagi next question. Oke, siap, boleh. Nah ini nih, katanya di Jakarta tamu undangan akad harus tunjukin surat vaksin. Bagaimana dengan di Palembang? Nah, jadi katanya di Jakarta itu kalau misalnya mau jadi tamu undangan harus ada surat vaksin. Kalau di Palembang gimana nih? Itu kan masih katanya. Nah, iya. Tuh. Katanya. Kita juga belum tahu tuh apakah memang benar harus ada surat vaksin atau enggak. Tapi kalau seandainya memang harus kayaknya terlalu ya. Iya. Gitu. Nah, ini Kemenkes nih, ini kita juga dapat nih. Kemenkes pastikan sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun. Tuh, ini dari Kemenkes ya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau di Palembang kayaknya belum Ya. Karena gitu. Di Jakarta juga kayaknya belum sih. Belum juga kan, masih katanya juga ya. Masih katanya. Tapi bukan berarti kita ini ya kayak tidak tetap prokesnya. Kalau misalnya memang prokesnya harus pakai vaksin, berarti harus pakai vaksin gitu ya Kak? Iya, ya gitu. Pokoknya kita tetap ngikutin anjuran dari pemerintah. Disuruh vaksin, ikut vaksin. Siap. Gitu. Disuruh datang ke mall harus ada bawa surat vaksin. kita tapi ke pasar sebenarnya juga ya. Iya, tapi sebenarnya itu tadi balik lagi ke kita. Kalau seandainya di resepsi itu paling enggak dikoordinasikan ke pihak WO ataupun apa sebelum mengambil keputusan. Oke, luar biasa sekali. Ada pertanyaan terakhir nih. Kira-kira udah nggak kerasa ya udah 5 menit terakhir. Aduh, pengennya sih masih lama-lama. Iya, pasti banget ya ngomong kayak gitu. Boleh pertanyaan terakhir. Ya. Dari teman kita kan. Ya. Ini kan kerjaan kalian kan ngurusin acara nikahan orang. Nah ini udah pada nikah belum? Ini dari teman kita atau pertanyaan pribadi nih? Ini kayaknya pertanyaan pribadi nih ya. Boleh, jadi pertanyaannya sudah pada menikah belum ya? Nanya ini Boleh. Ya. Safety. Jawab, Sep. Ini yang mau nikah di
Kak Ona dulu lah, Kak Ona dulu. Safety dulu baru kakak. Kalau kawan kan udah pada tahu kita. Iya, apa? Ya jadi sahabat makna, pokoknya mohon doanya aja ya. Udah singkat, padat dan jelas ya. Jadi untuk sahabat makna kalau nggak doain udah dosa ini. Ya, Udah doanya minta doa semoga kami-kami yang belum nikah nih, kecuali Kak Ona nih ya, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun sudah ada niatan segala macam diperlancar dan dipermudah. Amin. Dan dipercepat boleh juga. Oke, jadi untuk yang tadi udah nanya udah dijawab semua ya sama Septi ya, sekaligus mewakili. Sekaligus langsung ya. Jadi tapi mungkin ada bocoran sedikit. Alhamdulillah nih nanti Septi insya Allah Kak Desi juga jangan lupa. Iya, Kak Desi dan Septi insya Allah akan melakukan pernikahan ya secepatnya ya. Semoga dilancarkan sahabat makna. Oke. Aduh. Gak asik Oke. jawabannya ya. Wah, Mingsun ya masih ya. Doakan Oke, saja. mungkin ada kata-kata terakhir nih Kak Ona sebelum kita tutup. Iya, maksudnya kata-kata terakhir Pamungkas ya, di kata webinar mutiaranya. ini gitu. Jadi kalau misalnya mau dengerin Kak Ona lebih lanjut lagi mungkin bisa langsung hubungin Kak Ona di Instagramnya ya Kak ya. Boleh. Jadi Bener. teman-teman buat para calon pengantin ya, buat para calon pengantin, orang tua dan juga keluarga besar, memang di masa-masa PPKM ini ataupun juga di masa-masa COVID-19 ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul. Benar. Kita hanya berharap, termasuk juga kami, sabar. Sabar. Kayak pernah Itu. dengar di mana ya? Karena jujur saja kita juga kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan juga ya. Artinya kita di sini hanya bisa menyampaikan kepada konsumen juga, Bapak Ibu harap sabar. Memang kondisinya bukan kita yang Oke. meminta ini gitu. Bukan dari pihak WO ataupun bukan dari pihak gedung yang mau menghambat, tapi memang sudah kondisi secara global. Jadi memang kita pada masa-masa sekarang kita memang diwajibkan untuk sabar dan juga ikhlas. Tapi balik lagi nih, karena kita ini adalah wedding organizer, memang mau tidak mau dalam 1 bulan ini kita memutar otak bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada para calon konsumen kita. Dan salah satunya adalah hari ini gitu. Iya. Salah satunya adalah hari ini dan juga nanti beberapa teknis-teknis yang akan kita perbaharui terus. Iya. Misalnya yang dijelaskan oleh Desi tadi, kita ada buku tamu digital. Kenapa sih Makna Wedding itu gembar-gembor masalah buku tamu digital? Ya karena memang nanti ke depan itu pasti akan sangat diperlukan. Iya. Gitu. Nah, inilah kita selalu berdiskusi untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada calon pengantin. Oke. Walaupun stres, walaupun bagaimanapun sesama calon pengantin ataupun sesama keluarga mungkin mereka stres ketika ketemu dengan kita selaku wedding organizer-nya, mereka bisa mendapatkan setitik ibaratnya itu keterahan ataupun pencerahan dari kita selaku konsultan dari mereka sebagai wedding organizer-nya. Saya rasa itu saja. Terima kasih Kak Ona. Jadi intinya Luar biasa. boleh ya tepuk tangan ya. Jadi intinya itu sabar. Sabar. Oke, mungkin itu aja dari Kak Ona sebagai CEO Makna Wedding dan juga para TL. Kita udah gak kerasa udah sejam ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga bisa menjadi referensi ya buat pengantin dan juga pemerintah ya yang mungkin nonton gitu ya. Tapi kita nih masih ada kurang satu lagi itu TL. Oh, Ido. ada. Nah, itu Sini. Ido sini Do. Sini. Di dalam. Duduk sini. Di ruangan. Mana? Ayo satu lagi. Ido. Telat ini. Push up dulu ini.
Oi. Iya, Boleh tinggal. coba ngobrol dulu nih, belum ada suaranya tadi. Jadi gimana? Coba ceritain nggak? Bisa Abis- masuk nggak? Nggak masuk di sini. Oke. Tadi habis ngomongin konsumen ya kak ya. Iya. Ah. Kira-kira apa nih kak konsumennya di masa PPKM kayak gini nih? Oke, jadi kalau lihat dari situasi sekarang kan kebetulan tanggal minggu ini seharusnya Ido ada 3 acara. Tapi kita kasih usul semuanya, balik lagi kita serahin sama keluarga. Seperti yang kayak teman-teman bilang tadi. Kalau misalnya acara tetap pengen dilanjutkan, ayo kita rapihin administrasinya mulai dari ke gugus COVID, ke gedung dan segala macem. Kebetulan untuk yang 3 ini mereka lebih memilih untuk dimundurkan acaranya mulai ke September ataupun ke Oktober. Jadi tadi kebetulan sebelum datang ke sini itu lagi planning semuanya schedule ke seluruh vendor-vendor juga untuk schedule ulang apakah jadwal mundurnya tadi aman atau tidak seperti itu. Oke. Sudah. Oke, mungkin itu aja dari kita, dari Tel Makna dan juga CEO Makna Wedding. Mungkin kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.